Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom melihat mereka. Bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu, dari yang muda sampai yang tua. Bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka. Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku. Namun mereka berkata, menyingkirlah. Kata mereka lagi, orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang. Sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu. Lalu dengan keras mereka mendorong Lot, orang itu, dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini? Menantu atau anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punya di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, cepat bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini. Ketika berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Kata Lot kepada mereka, janganlah demikian tuanku. Sungguh hamba-Mu ini telah mendapat kemurahan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat selamatkanlah dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar.
Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan, dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu serta apa yang tumbuh di tanah. Tapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang, lalu mencidi tiang garam. Pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu, ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya. Lot pergi dari Zoar dan menetap di pegunungan bersama kedua anaknya perempuan, sebab ia takut tinggal di Zoar. Ia tinggal dalam gua, ia dan kedua anaknya. Kata anak yang sulung kepada adiknya, "Ayah kita sudah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya yang sulung berkata kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita." Demikianlah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lagi. Lalu yang lebih muda pergi tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu berbaring dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa luhur orang Moab yang sekarang. Dan yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa luhur Bani Amon yang sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari kitab Kejadian pasal 19 hari ini ternyata ada beberapa fakta yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini. Fakta yang pertama, bahwa Tuhan mendengar setiap jeritan atau seruan orang yang teraniaya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 19 ayat 13. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kedua malaikat yang datang ke Sodom memberitahu Lot, "Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena telah sampai kepada Tuhan keluh kesah orang tentang kota ini, sehingga ia mengutus kami untuk memusnahkannya." Ayat ini memberikan renungan mendalam tentang bagaimana Tuhan mendengar dan bertindak atas jeritan orang-orang, baik yang tertindas maupun yang mengalami ketidakadilan. Kitab Kejadian mencatat bahwa Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang kejahatannya sudah sangat besar dan berkelanjutan. Dosa mereka telah mencapai puncaknya, dan hal itu menimbulkan keluh kesah yang sampai ke telinga Tuhan. Dari fakta yang sangat menarik ini yang dapat kita pelajari di masa kini, bahwa Tuhan sangat peka dengan penderitaan dan penindasan. Artinya, tidak ada satupun dari ketidakadilan, penindasan, bahkan penderitaan yang dilakukan oleh setiap manusia kepada sesamanya yang dibiarkan Tuhan terjadi tanpa tidak ada balasannya dari Tuhan. Mazmur 106 ayat 44 berkata bahwa Tuhan menilik dan mendengar setiap keluh kesah orang yang teraniaya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat dan mendengar setiap penderitaan, meskipun manusia lain mungkin tidak menyadarinya. Jadi hari ini kita belajar, ingat, jangan menggunakan kekuasaan kita hari ini atau apapun itu untuk menindas orang lain. Ingat, belajar dari Sodom dan Gomora hari ini, jauhilah berlaku yang tidak adil bagi sesama kita manusia. Apalagi dalam perkara-perkara orang yang kecil yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan ingat baik-baik, sebagai orang-orang Kristen, jauhilah dengan membuat penderitaan sesama manusia, dengan mengambil hak-hak mereka dengan sepihak dan tanpa adil. Ingat baik-baik, seperti Sodom dan Gomora, Tuhan mendengar keluh kesah mereka yang tertindas. Tuhan mendengar setiap keluh kesah dan tetes air mata mereka yang mengalami ketidakadilan atas perlakuan kita. Dan Tuhan mendengar setiap keluh kesah mereka yang tidak mendapat keadilan, sekalipun mereka tidak bisa membalas hari itu. Namun lihatlah, tariklah pelajaran dari Sodom dan Gomora hari ini, bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan setiap keluh kesah mereka. Dan Tuhan tidak melepaskan setiap orang yang melakukan
ketidakadilan bagi sesamanya. Artinya, setiap orang yang melakukan ketidakadilan, merampas hak orang dan memperlakukan orang semena-mena akan mendapat balasan yang setimpal yang datangnya dari Tuhan. Fakta yang kedua yang kita dapat pelajari hari ini, bahwa berhati-hatilah dalam lingkungan pergaulan. Berhati-hatilah dalam komunitas dan tempat tinggal. Kejadian 19 ayat 30-38 menjelaskan fakta yang menarik, bahwa ternyata lingkungan tempat tinggal, komunitas, dan lingkungan pergaulan bisa membawa dampak yang sangat buruk bagi Lot dan keluarganya. Lot yang dulu diberkati selama ia hidup bersama Abraham, sekarang kehilangan semua berkatnya. Bahkan anaknya perempuan sudah dipengaruhi lingkungan Sodom untuk melakukan yang jahat. Lagi-lagi kalau kita salah memilih akan menentukan baik dan buruknya hidup kita ke depannya. Lihatlah betapa buruknya salah pilih untuk menetap di kota Sodom dan Gomora bagi keluarga Lot. Hancurnya nilai moral yang baik dan benar. Anak-anak Lot terpengaruh oleh nilai moral Sodom yang rendah. Mereka mengadopsi standar moral yang rendah dari kota itu. Contohnya, mereka tidak memiliki rasa takut terhadap persinahan yang mereka lakukan terhadap ayah mereka sendiri. Niat, rencana, dan pola pikir anak-anak Lot tidak ada bedanya dengan pola pikir orang-orang Sodom, Gomora. Lihatlah betapa besar pengaruh dari lingkungan tempat tinggal, komunitas, dan lingkungan pergaulan, sehingga hal yang jahat sekalipun bisa dikatakan baik. Sehingga walaupun mereka sudah tidak tinggal di Sodom dan Gomora, namun cara pandangnya, pola pikirnya, dan kebiasaannya sudah pasti tidak berubah. Lihatlah betapa besar pengaruh buruk sampai mengakar kepada kebiasaan pola pikir dan tingkah laku. Dari Lot dan anak-anaknya, kita sebagai orang Kristen yang hidup di masa kini dapat belajar bahwa ingat baik-baik pelajaran hari ini. Jangan sampai salah pilih tempat tinggalmu. Jangan sampai pilih tempat kerjamu. Jangan sampai salah pilih sekolahmu. Jangan sampai salah pilih tempat kuliahmu. Dan ingat, jangan sampai salah pilih pasangan hidupmu. Jangan sampai salah pilih komunitasmu. Jangan sampai salah pilih lingkungan pergaulanmu. Karena hal-hal tersebut yang akan menentukan baik dan buruknya hidupmu di masa depan. Hari ini sebelum engkau menentukan pilihanmu, ingat, taruhlah Tuhan paling pertama di dalam semua rencana dan pilihanmu, agar Tuhan yang akan memimpin hidupmu dalam menentukan pilihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari kitab Kejadian pasal 19 hari ini, bahwa Engkau Tuhan mendengar setiap jeritan orang yang kesusahan dan teraniaya. Dan hari ini juga kami belajar untuk berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan, memilih lingkungan komunitas dan tempat tinggal. Mari terus pimpin kami ya Tuhan, agar kami selalu selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.